Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauharatun Nafiah, NIM 2051110103001, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang stres dalam komunikasi organisasi, mata kuliah Manajemen Perilaku dan Komunikasi Organisasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Siti Aminah, MPD. Langsung saja pembahasannya. Yang pertama, tentang apa yang dimaksud dengan definisi stres. Yang kedua, apa saja penyebab umum dan konsekuensi stres dalam organisasi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengelola stres di organisasi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama tentang definisi stres. Kata stres bermula dari kata Latin yaitu stringer yang berarti ketegangan dan tekanan. Stres merupakan suatu yang tidak diharapkan yang muncul karena tingginya suatu tuntutan lingkungan pada seseorang. Stres dalam arti secara umum adalah perasaan tertekan, cemas, dan tegang. Dalam bahasa sehari-hari, stres dikenal sebagai sistem mulus atau respon yang menuntut individu untuk melakukan penyesuaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Definisi stres menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robin. Menurut Robin, stres adalah suatu kondisi dinamis di mana seseorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu tersebut, dan hasilnya dipandang tidak pasti dan tidak penting. Yang kedua, menurut Michel. Menurut Michel, stres merupakan suatu respon adaptif demoderasi oleh perbedaan individu yang merupakan konsekuensi dari setiap tindakan, situasi, peristiwa, dan yang menempatkan tuntutan khusus terhadap seseorang. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menurut Maramis. Maramis menyatakan bahwa stres merupakan segala masalah atau tuntutan penyesuaian diri. Karena tuntutan itulah individu merasa terganggu keseimbangan hidupnya. Dari definisi di atas, tentunya kita sulit untuk memahami apa arti dari stres yang sebenarnya. Pada dasarnya, stres merupakan sebuah tekanan yang terjadi pada diri seseorang individu, baik itu berupa beban pekerjaan dan lainnya. Dan itu bisa membuat individu tersebut merasa terbebani dan keberatan untuk menyelesaikan berbagai kewajibannya. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang terlalu berat dapat mengancam dan menghambat kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Karena pada dasarnya, secara umum, stres sering diterapkan sebagai tekanan umum terhadap perasaan hidup manusia. Dalam konteks organisasi, stres yang sering dialami diri para pekerja dapat berkembang berupa gejala tekanan sebagai faktor pengganggu terhadap prestasi kerja mereka. Lanjut, pembahasan yang kedua tentang penyebab umum dan konsekuensi stres dalam organisasi. Umum stres dalam organisasi. Terdapat 3 penyebab umum stres dalam organisasi. Yang pertama itu faktor lingkungan. Yang kedua, faktor organisasi, dan yang ketiga faktor pribadi. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi. Misalnya, orang merasa cemas terhadap kelangsungan pekerjaan mereka. Yang kedua, ketidakpastian politik. Misalnya, adanya peperangan akibat perebutan kekuasaan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Misalnya, dengan adanya alat-alat elektronik dan lain-lain. Contohnya seperti munculnya bom di mana-mana. Yang kedua, faktor organisasi. Faktor organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tuntutan tugas. Misalnya, desain pekerjaan, individual, kondisi pekerjaan, dan tata letak fisik pekerjaan. Yang kedua, tuntutan peran. Misalnya, ada peran beban yang berlebihan dalam organisasi. Yang ketiga, tuntutan antar personal. Misalnya,
tidak adanya dukungan dari pihak tertentu atau terjalin hubungan yang buruk. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, persoalan keluarga. Misalnya, kesulitan dalam mencari nafkah dan retaknya hubungan keluarga. Yang kedua, persoalan ekonomi. Misalnya, apa yang dimilikinya tidak memenuhi apa yang didambakan. Yang ketiga, berasal dari kepribadiannya sendiri. Selanjutnya, konsekuensi stres dalam organisasi. Ada 5 jenis konsekuensi dampak stres yang potensial menurut T. Cox, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dampak subjektif. Dampak subjektif ini seperti kecemasan, agresif, kebosanan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kesabaran, rendah diri, gugup, dan merasa kesepian. Yang kedua, dampak perilaku. Dampak perilaku ini seperti kecenderungan mendapat kecelakaan, alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, emosi yang tiba-tiba meledak, makan berlebihan, merokok berlebihan, perilaku yang mengikuti kata hati seperti ketawa dan gugup. Yang ketiga, dampak kognitif. Dampak kognitif ini seperti kemampuan mengambil keputusan yang jelas, konsentrasi yang buruk, rentang perhatian yang pendek, sangat peka terhadap kritik dan rintangan mental. Yang keempat, dampak fisiologis. Dampak fisiologis ini seperti meningkatnya kadar gula, meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, kekeringan di mulut, berkeringat, membesarnya pupil mata, dan tubuh panas dingin. Yang terakhir atau yang kelima, dampak organisasi seperti keabsenan, pergantian karyawan, rendah produktivitasnya, keterasingan dari rekan sekerja, ketidakpuasan kerja, menurunnya ikatan dan kesetiaan terhadap organisasi. Selanjutnya, materi tentang mengelola stres di organisasi. Ada 2 cara dalam mengelola stres di organisasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendekatan individual. Pendekatan individual sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan manajemen stres di dalam suatu organisasi. Beberapa pendekatan individual tersebut diantaranya adalah yang pertama, penerapan manajemen waktu. Kenapa harus penerapan manajemen waktu? Karena seseorang itu tidak akan menjadi stres dikarenakan ada pengaturan waktu yang sangat tepat. Setiap orang pastinya memiliki rasa lelah yang sangat besar dan memerlukan pembagian waktu untuk istirahat dan merelaksasikan tubuh dari kepadatan jadwal. Pola pembagian waktu yang baik antara waktu bekerja, beribadah, dan waktu istirahat. Yang kedua, penambahan waktu olahraga. Tubuh manusia diperlukan olahraga yang dapat mengatur dan merangsang saraf motorik dan otot-otot sehingga membuat badan kita menjadi bugar. Ketahanan fisik yang dimiliki pun akan semakin baik. Yang ketiga, pelatihan relaksasi. Setelah melakukan kerja yang cukup padat dan banyak, tentunya tubuh kita menjadi lelah dan diperlukan relaksasi yang membantu menenangkan tubuh yang tegang menjadi rileks. Cara yang ampuh dalam relaksasi bisa dengan mendengarkan musik atau menonton film sambil bersantai. Namun ada juga yang melakukan meditasi atau yoga. Dan yang keempat, perluasan jaringan dukungan sosial. Berhubungan dengan banyak orang memang sangat diperlukan. Selain dengan mempermudah dalam pekerjaan, dengan memiliki banyak jaringan pertemanan juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat berbagi dalam memecahkan masalah yang dialami. Terkadang setiap orang hal seperti ini sangat diperlukan sekali. Karena itu, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Lanjut yang kedua, yaitu melakukan pendekatan organisasional. Dalam hal ini, pendekatan organisasional dilakukan untuk mengelola stres.
yang umumnya dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, menciptakan iklim organisasional yang mendukung. Banyak organisasi besar saat ini cenderung memformulasi struktur birokrasi yang tinggi yang menyertakan infleksibel. Ini dapat membawa stres kerja yang sungguh-sungguh. Perubahan struktur dan proses struktural mungkin akan menciptakan iklim yang lebih mendukung bagi anggota, memberikan mereka lebih banyak kontrol terhadap pekerjaan mereka, dan mungkin akan mencegah atau mengurangi stres kerja mereka. Yang kedua, adanya penyeleksian personil dan penempatan kerja yang lebih baik. Pada dasarnya, kemampuan ilmu atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang mungkin akan berbeda satu dengan yang lain. Penyesuaian penempatan yang baik dan penyeleksian itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan suatu perusahaan atau organisasi agar setiap tujuan dapat tercapai dengan baik. Seperti halnya seorang petani yang tidak tahu bagaimana seorang nelayan yang mencari ikan, tentunya akan kesulitan. Yang ketiga, mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional. Konflik dalam sebuah organisasi mungkin ada hal yang wajar dan mungkin sering juga terjadi konflik. Konflik apapun yang terjadi tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan peran suatu organisasional tersebut. Setiap bagian yang dikerjakan membutuhkan kejelasan atas setiap konflik sehingga ambigu itu tidak akan terjadi. Peran organisasi itu bisa mengklarifikasikan suatu konflik yang terjadi sehingga terjadilah suatu kejelasan dan bisa menegosiasikan konflik. Yang keempat, penetapan tujuan yang realistis. Setiap organisasi pastinya memiliki suatu tujuan yang pasti, baik bersifat profit maupun non-profit. Namun tujuan itu harus juga bersifat real sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemampuan suatu organisasi dapat dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang anggotanya. Dengan tujuan yang jelas dan pasti tentunya juga sesuai dengan kemampuan anggotanya, maka segala tujuan pasti akan tercapai pula. Namun sebaliknya, jika organisasi itu tidak bersikap realistis dan selalu menekan anggotanya tanpa dikoordinir, yang jelas stres itu akan timbul. Yang kelima, pendesainan ulang pekerjaan. Stres yang terjadi ketika bekerja itu kemungkinan terjadi karena faktor pekerjaan yang sangat berat dan menumpuk. Cara menyikapi dan mengatur program kerja yang baik adalah membuat teknik cara pengerjaannya. Terkadang setiap orang mengerjakan pekerjaan yang sulit terlebih dahulu daripada yang mudah. Strategi yang dilakukan adalah melakukan penyusunan pekerjaan yang mudah terlebih dahulu atau pekerjaan yang dapat dikerjakan terlebih dahulu. Sedikit demi sedikit, pekerjaan yang menumpuk pun akan terselesaikan. Dengan kata lain, stres pun bisa dihindari dan bisa dikurangi. Yang keenam, perbaikan dalam komunikasi organisasi. Komunikasi itu sangatlah penting sekali dalam berorganisasi. Komunikasi dapat mempermudah kerja seorang terutama dalam teamwork atau bekerja sama. Sesama anggota yang tergabung dalam satu kelompok selalu berkoordinasi dan membicarakan program yang akan dilakukan. Komunikasinya pun harus baik dan benar. Perbedaan cara koordinasi dan instruksi ke atasan maupun bawahan seringkali terjadi kesalahan dan tidak mampu menempatkan posisi dan jabatan sehingga terjadi kesalahan dalam mengkomunikasikan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu membuat bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini bisa dirasakan cukup dalam mengatasi stres. Konseling yang dilakukan kepada psikolog yang lebih kompeten dalam masalah kejiwaan seseorang. Psikologi seseorang terganggu sekali ketika stres itu menimpa. Rasa yang tidak tahan dan ingin keluar dari tekanan-tekanan yang dirasakan tentunya akan menambah rasa stres yang dihadapinya. Konseling dengan psikolog sedikitnya mungkin bisa membantu keluar dari tekanan stres. Selanjutnya, dalil tentang mengelola stres yang sangat jelas sebagaimana yang telah digariskan dalam surat Al-Imran ayat 139 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya
dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Demikian presentasi akhir saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.